Selamat pagi, sahabat Kristiani. Saya setiap pagi udah nggak sabar untuk rekam video. Saya lagi semangat nih, mau buat video satu sehari. Sekarang saya sudah memiliki satu ide mulai dari kemarin. Jadi koki firman Tuhan, biar firmannya enak, mudah dinikmati, mudah dicerna, ya kan? Nah, karena itu kita juga ngomongnya harus enjoy. Saya kalau nanti khotbah berat itu, kamu harus jodoh, wah itu berat. Jadi kita just santai aja. Kita kan cuman mau menikmati firman Tuhan. Kita penikmat firman Tuhan. Oke, pagi hari ini saya mau meramu 2 ayat. Ramuannya itu yang juga yang biasa aja. Saya akan sebenarnya kayak di bukit itu. Topik di bukit itu sebenarnya bisa udah berapa jilid-jilid itu. Khotbah bukit itu. Kan banyak itu. Berbahagialah orang yang lapar, katanya kan. Orang lapar berbahagia. Nah, itu harus diterangin, kalau nggak nanti bingung. Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, loh. Terus kalau nggak diterangin gimana dong? Ada ayat yang lain nanti bilang itu, orang yang melihat Allah akan mati, katanya. Maksudnya orang nggak sanggup, orang nggak bisa melihat Allah. Nah loh, nah kayak gitu-gitu. Nah tapi itu nantilah. Kita yang umum dulu, Jadi kita masuk yang di bawahnya itu, di bawahnya khotbah di bukit, yang di Matius 5 ya, Matius 5. Ya, Matius 5 ayat 13. Dia bilang gini, kamu adalah garam dunia. Wis. Kamu adalah garam dunia. Waduh. Gimana caranya menggaramin dunia? Air laut aja udah asin, gak bisa garamin dunia. Gimana, saudara, sahabat Kristiani, gimana? Jadi dia bilang kalau garam sudah menjadi hambar, ya dibuang aja, gak ada gunanya. Kalau kita lihat di bumbu ya, kita masuk dulu di bumbu dapur. Ada dagingnya, ada ajinomotonya, ada semuanya nih kita masak. Dia udah semua di kuali itu, di semua udah yang enak-enak semua. Daging mahal, termahal. Tapi yang kokinya lupa buat garam. Kita berasa kemana? Masakan itu enak nggak? Enaknya? Enak. Ih, hambar ya. Hambar ya. Nah, itu dia. Kata kuncinya di situ, hambar ya.
Itu kata kuncinya di ayat itu. Nah, pertanyaannya, hidup kita jadi Kristen, pengikut Yesus, murid Yesus, pelayan Yesus, kita ini ada rasa nggak? Ada rasa tidak? Atau hambar? Apakah kalau kita ada di satu tempat, di satu kumpulan, bersama dengan seseorang, keberadaan kita itu ngenakin nggak? Enak nggak? Apakah kita di situ membuat enak atau tidak memberikan rasa apa-apa? Jadi kita nih hafal semua Alkitab nih. Ini semua Alkitab hafal. Sekarang lagi rame-ramenya pendeta-pendeta buat bacaan Alkitab dari ini sampai ke sini katanya. Lu jangankan baca, hafal semua Alkitab nih. Baca aja mah terlalu kecil lah kelasnya. Ini hafal semua. Tapi keberadaanmu di kamu ada di sana, ketika kamu ada bersama dengan temanmu, bersama ada dengan sekelompok orang, ada di satu keliling keluargamu, Anda itu sahabat Kristiani memberi warna tidak? Memberi rasa tidak? Nah, ya, jadi ini kita harus padu nih. Gimana sih, rasa apa sih kan kayak gitu? Rasa apa? Garam. Yang dimaksud garam itu bukan rasa asin, memberi rasa, memberi warna. Jadi makanan yang itu jadi rasa semua, jadi semua yang daging yang enak itu jadi berasa daging enak. Kalau sudah ada kalau sudah ada rasa itu, rasa garam itu. Jadi pas katanya. Tidak lagi dibilang rasa enaknya, rasa garamnya enak ya, tidak. Ini dagingnya enak ya. Karena ada yang pembawa rasa yang pas di situ. Itu garam tadi tuh. Saya suka dengan Filipi 4 ayat 8 ini. Ini kenapa saya suka? Sebenarnya mulut kita ini harus, apa yang kita bicara ini harus dipikir dulu. Kalau mau cepat ya, yang bagus sebenarnya apa yang kita pikir masuk ke hati dulu. Dari hati baru keluar dari mulut. Karena kita bilang, apa yang keluar dari mulutmu, itulah hatimu. Artinya semua hal yang kita lihat, diproses di sini, masuk dulu di hati, disaring. Hati kita ini yang tahu benar atau tidak, salah atau tidak. Karena Tuhan memberikan kita hati nurani, kan? Jadi hati nurani ini adalah hal yang bisa sebenarnya jadi guru bagi kita, penasehat bagi kita. Makanya nggak kalau saya kadang nih, karena asik ngobrol kan, mau buat nih, ada nih, saya sering banget nih masalah saya mau buat lucu-lucuan, tapi kadang salah ngomong. Waduh, salah ngomong. Psst. Ada yang tersinggung. Ada yang sakit hati. Itu terlalu cepat, makanya nah, tetapi memang ya kalau hati kita bagus, biasanya ya bagus aja yang keluar dari mulut. Iya. Orang mabuk nih, katanya jangan mabuk. Sebenarnya kalau hatinya bagus juga, yang dia ngomongin itu pasti orang-orang yang bagus-bagus juga sih. Cuman ya namanya karena memang hatinya belum bagus, kalau mabuk ya jadi keluar aslinya gitu kan. Nah, makanya jangan mabuk katanya. Jadi ini yang luar biasa dari ayat ini. Saya suka nih. Jadi dia bilang di sini, jangankan ngomong gitu kan. Ini Paulus ya bilang gini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, keren ya? Jadi, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang suci, semua yang baik, semua yang enak didengar, semua yang terpuji, semua yang penuh kebajikan. Kebajikan ini saya sebenarnya belum tahu banget ini. Kebajikan atau perbuatan baik kali ya. Ya kan? Pikirkanlah semuanya itu, kata Paulus. Saya jadi ketawa saya. Kebanyakan kita nggak mau dengar, jangankan mikir, dengar aja malas, baca aja malas. Saya kalau ini kita ngomong, dia ngomong gitu, kita ngomong sampai kita harus buat voice call. Dengar aja pun mereka malas juga. Jadi sebenarnya itulah yang luar biasa dari kehidupan seorang Kristen. Kemarin saya sudah bilang, firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Segala hal yang terucap dari Yesus, dari mulut Yesus adalah kebenaran. Semua hal yang keluar dari perkataan dari Yesus adalah kebenaran. Dari hatinya dia bicara. Karakter bicara. Sifat bicara. Jadi Yesus itu kenapa kok nggak pernah kata bohong, nggak pernah, sifatnya udah kebenaran. Dia sudah punya sifat kebenaran. Sudah benar dari hati nih bicara, bukan lagi dari pikiran. Dia tidak bicara karena dilihat terus enggak. Semua yang diucapkan itu keluar dari hati. Nah, bagaimanakah caranya kita untuk memiliki rasa? Ya, rasa itu tadi yang Paulus bilang itu. Orang harus berasa, kita itu harus punya rasa kebenaran. Jadi kalau kita ngomong, ya ini juga. Kalau saya semangat loh bicara firman Tuhan. Karena sebelum ini kamu dengar, kuping saya sudah dengar dulu nih. Jadi sebelum Anda berubah, sebenarnya saya sudah berubah duluan. Inilah katanya Alkitab pedang bermata dua, gitu kan. Makanya ketika saya bicara ini di sini, pertama sekali saya sedang bicara kepada diri saya sendiri. Sebelum yang lain diubahkan oleh firman yang saya ucapkan, saya sendiri sudah ditantang dan berubah dan harus berubah di situ, gitu kan. Jadi dia bilang itu bahwa mulut kita harus berkata benar. Semua hal yang benar aja dari mulut. Jangan keluar dari mulut hal-hal yang kalau tidak benar. Iya kan? Apalagi perbuatan gitu loh. Ngomong aja nggak boleh. Ngomong yang salah aja nggak boleh. Apalagi ngomong yang tidak benar gitu kan. Terus semua hal yang mulia, ya bicara yang mulia, bicaralah yang bahasa yang sopan, yang terpuji, ya kan? Yang berkelas maksudnya. Jangan bahasa-bahasa di mana, di tempat-tempat yang kotor, bicara kotor. Ya kita laki-laki nih, ini masalah kita laki-laki. Ngobrol, lihat cewek nih cantik. Tergoda. Ya kan? Ada orang yang cerita masalah
ya itulah masalah apa, seksi atau apa itu. Wah, kita ketawa, kita ikut ketawa. Artinya kita setuju dengan dia gitu loh. Iya kan? Nah, terus semua hal yang adil. Ya ini sebenarnya kita harus kupas satu-satu itu. Adil, suci, semua hal yang manis. Semua hal yang manis, semua hal yang enak didengar. Inilah penyedapnya itu sebenarnya. Itulah garamnya, itulah rasanya. Penyedap membuat semua hal yang kita miliki menjadi sedap. Ilmu, kita tahu Alkitab, kita tahu bicara Tuhan, jadi sedap. Jadi orang merasa apa-apa gitu. Orang merasa apa-apa ketika kita ada di sana. Ya kan? Di Yohanes bilang hendaklah kamu jadi damai sejahtera gitu. Atau Yesus bilang, aku datang membawa damai sejahtera. Aku datang membawa sukacita. Anda ada di satu lingkungan, orang nggak tahu lu datang, Anda datang atau Anda udah pulang, orang nggak tahu orang siapa deh. Gimana deh? Gak ada rasa, hambar, nggak memberi apa-apa, nggak efek apa-apa. Apakah hidup kekristenan kita seperti itu? Alim gitu kan? Yang penting saya tidak berbuat dosa katanya kan, ada itu orang pintar ya saya kenal. Yang penting kita nggak menyakiti orang katanya. Emang di laut bisa nggak? Di laut garam tuh bertonton, ada artinya nggak itu? Kalau dia nggak campur ke yang lain, kalau dia nggak berbuat sesuatu ke yang lain, nggak ada artinya. Gak ada arti. Jadi sebaik apapun hati kamu, sehebat apapun kamu menghafal Alkitab, kalau Anda tidak punya rasa, hambar. Tuhan tidak memiliki rencana kepada kita untuk hambar, untuk tidak berbuat sesuatu. Harus berbuat sesuatu. Harus penyedap. Harus membuat enak. Ini baru kemarin. Ini saya cerita karena semuanya sudah oke. Hari ini anak saya dan cucu saya akan balik ke rumah sakit. Tahu nggak? Ada di situ hal-hal yang mengkhawatirkan semua. Mengkhawatirkan. Ini saya terbuka karena udah sembuh, udah diboleh pulang ya. Jadi sebenarnya waktu anak saya mau pergi ke rumah sakit itu masih negatif. Ini udah buka 3 nih, anak saya pergi ke rumah sakit. Kemarin dia ada suratnya, hasilnya ada. Dia periksa swab ya, negatif. Sampai di rumah sakit, di salah satu rumah sakit lah di Jakarta Utara, rumah sakit hebat. Dia dinyatakan terpapar COVID. Nah, itu membuat semuanya menjadi luar biasa kan. Dokter yang selama ini nanganin dia, yang periksa dia, nggak berani datang. Dokter yang di situ nggak berani datang, nggak berani pegang. Sampai saya keluarkan satu ultimatum. Karena kita ada saudara kita yang baik hati dan udah disemualah sama Pak Pendeta saya juga bantu. Oke. Nah, jadi ya sebelum disitulah horor banget.
Datang itu menantu saya bilang, "Papa, gak ada rumah sakit, gak ada dokter yang mau nanganin persalinan Rina." Ini persalinan anak saya. Istri saya udah mulai histeris. Semua panik. Apakah saya akan ikut panik di situ? Enggak boleh lah. Tenang. saya harus, untuk itu saya harus ambil doa khusus sebenarnya. Saya harus berdoa, pergi ke kamar, saya berdoa, "Tuhan, saya nggak pernah minta apa-apa, kekayaan apapun dari kamu. Saya selalu berdoa kesehatan, umur panjang dari keluarga saya, anak-anak saya. Hari ini tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit yang mau terima anak saya. Buka jalan, persiapkan semua Tuhan. Saya minta tolong. Saya minta tolong, Tuhan bantu. Persiapkan untuk persalinan anak saya." Doa, saya nggak pernah mengambil terlalu doa yang khusus ya, maksudnya nih. Udah itu aja saya ngomong ya, amin. Udah itu saya pergi ke keluarga saya di grup, tenang. Kalau kamu khawatir, itu artinya kamu khawatir. Itu adalah pelecehan. Itu artinya kamu nggak percaya sama Tuhan. Kalau selagi Tuhan kamu nggak khawatir dengan itu, kamu nggak usah khawatir. Iya. Tenang, sudah. Buat joke, ya kan? Ya, buat joke. Oke, terus saya bilang sama anak saya, setelah kita pergi ke rumah sakit, nih, saya bilang sama anak saya, "Kamu adalah wanita yang paling beruntung. Pak, jangan dekat saya kan nggak apa-apa." Sambil saya usap-usap punggungnya, saya bilang, "Kamu adalah wanita yang diberkati." Udah, dia udah kesakitan banget nih. Udah buka berapa? Udah buka 4 atau buka berapa? Udah nangis teriak-teriak. Sambil senyum saya usap punggungnya. "Kamu adalah wanita yang paling beruntung dan janji Tuhan ada sama kamu. Kalau hari ini kamu gak kesakitan dalam hal ini, berkat itu artinya janji Tuhan tidak terjadi dalam diri kamu." Oh iya Pak. Iya. Oh iya. Oh, sampai sakit deh. Iya. Justru kamu harus bersyukur. Kamu harus berterima kasih. Sebab kamu diberkati dan kamu menerima janji Tuhan bahwa wanita harus kesakitan dalam melahirkan. Kamu adalah wanita yang terberkati. Wah. Iya. Ada kuat. Kayak gitu. Jadi maksudnya apa? Ada tidak yang kita bawa kepada seseorang ketika kita ketemu dalam orang itu dalam kesakitan? Kita penyedap nggak? Kata-kata kita membuat enak tidak? Kata-kata kita memberikan kekuatan. Ya seperti itu. Mungkin garam saya tidak semanis garam yang lain, tidak sebanyak garam yang lain begitu. Tapi kalau ketika saya bicara itu ke anak-anak saya, ke istri saya, semuanya tenang. Ketika saya bilang sama istri saya, "Jangan histeris. Kamu bukannya membuat orang tenang." Tenang. Tuhan kita luar biasa, kan kayak gitu. Ya, betul, luar biasa. Dan dalam waktu saya nggak tahu itu Tuhan benar-benar itu, semua sih dipersiapkan. Ada brother yang bawa mobil. Ketika kita siapin administrasi di sana, ada brother yang bawa anak-anak saya ke rumah sakit Brothers Ganteng, Westrian, Hermina, Jatinegara. Semuanya oke. Tuhan pakai orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan pakai orang-orang yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menolong anak saya. Tidak banyak orang, cuma 2 orang. Pak Budi sama Westrian, dan 3 orang sama si pembimbingnya anak saya, siapa itu lupa saya itu. Pembimbing anak laki-laki, anak menantu saya. Dalam kondisi yang kritis, kondisi yang tidak banyak waktu, Tuhan hanya pakai 3 orang, selesai. Nah seperti itu. Tapi yang saya mau bicara adalah
Dalam keadaan seperti itu masih sedap nggak? Bisa nggak kita membuat suasana sedap? Bisa nggak membuat suasana tenang? Ya, seperti itu. Itulah namanya jadilah perasa gitu. Alat perasa membuat rasa itu enak. Ya harus sedap, namanya sedap didengar, enak didengar, nggak berlebihan juga kan. Kalau garam berlebihan ya semua jadi masakan juga jadi hancur ya. Harus enak, harus sedap gitu. Nah, jadi makanya dibilang harus dipikirkan dulu, dipikirkan gitu. Saya bersyukur akhir-akhir ini saya rasa takut saya, rasa malu saya semakin peka. Saya percaya itu dari Tuhan. Kalau saya ngomong salah dikit, saya langsung semakin peka. Saya ngomong dikit aja salah, tadi salah. Kayak anak-anak juga seperti itu. Tadi saya ngomong apa ya gitu. Tadi saya ngomong apa ya. Kalau lihat lagi, karena kadang kan ya itulah harus terus, kan udah dimulai pertobatan tuh. Pertobatan itu harus terus. Anda temukan saya 5 tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mudah-mudahan umur masih panjang. Saya pasti manusia yang berbeda. Pasti berbeda dari apa yang ada hari ini. Saya yang ada hari ini. ini adalah mujizat dari 20 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu, ya kan? Gitu. Jadi semakin sedap. Saya percaya, saya pasti akan semakin sedap nanti. Akan pasti semakin sedap. Pasti semakin sedap didengar gitu kan. Kalau sekarang saya masih ada kalanya memaksakan lucu-lucu gitu kan, untuk membuat suasana. Tapi bisa kadang salah ngomong, salah bahan cerita gitu. Nah, itulah keindahan di dalam Tuhan tadi tuh. Tapi senang nggak? Happy nggak? Sukacita nggak? Sukacita lah. Kita bisa membuat orang yang panik jadi damai, jadi tenang, yang cemberut jadi jadi senang, jadi gembira, ya kan, jadi tersenyum. Yang merasa khawatir jadi merasa lebih kuat, kayak gitu. Itulah, jadilah garam dunia. Dunia nggak memberikan itu. Dunia kehausan tentang itu. Dunia itu yang pintar itu menghakimi. Makanya kalau ada teman kamu yang suka menghakimi, itu dunianya masih gede itu. Dunia kan seperti itu. Maksudnya dunia itu sifat dunia itu sama sifat Tuhan beda. Sifat Yesus, kamu belajar seluruh Alkitab ini, dia nggak pernah menghakimi. Nggak pernah menghakimi. Dia sabar karena dia berharap. Dia selalu, karena dia mengasihi orang itu gitu. Sama seperti kita anak-anak kan. Kalau dia nakal sekarang terus kita putus asa, enggak lah. Nggak apa-apa. Pelan-pelan juga nanti dia berubah kok. Ini kan karena masih usia dia remaja, kan kayak gitu kan. Kita ada harapan nanti dia di kedepannya pasti lebih bagus. Karena itu kita sabar. Karena kita mengasihi. Jadi perhatikan aja, kalau ada di antara Anda atau Anda sendiri sahabat Kristiani suka menghakimi, Anda masih sifat dunia, sifat Anda masih dunia, sifat dunia dalam hal kerohanian ya. Maksudnya dalam hal, jadi Anda tidak punya kasih terhadap orang yang Anda kasih itu. Anda tidak melakukan itu kepada anak Anda karena Anda mengasihi anak Anda kan. Ke istri kadang kita kurang sabar. Masalahnya bukan kesalahan sebesar apa kesalahan pasangan kita, tapi setebal apa, sebesar apa kita mengasihi mereka. Kayak emas itu kadarnya, kadar cinta, kadar kasih kita sebesar apa. Kalau kasih kita
dalam besar, nggak ada kesalahan yang cukup besar untuk membuat kita balik marahin dia, untuk kita balik menghakimi dia, untuk kita balik menyakiti dia balik. Nggak ada. Demikian juga ke orang lain. Jadi itulah. Ini kita, garam yang kita bawa itu apa? Penyedap yang kita bawa, garam yang kita bawa itu penyedap enggak? Ya kan? Kadang kan ketika suasana buntu, tidak ada orang yang hebat di situ diem gitu kan. Tapi ketika ada garamnya, ini yang lain juga jadi muncul ini semua. Nah, itulah yang dimaksud dengan jadilah garam dunia. Kita harus pembeda dari dunia. Kita harus memberikan rasa yang berbeda dengan dunia yang berikan. Kalau yang lain terpuruk, semakin diinjak itu di dunia, di dalam Tuhan kalau terpuruk, didukung, dibantu, disokong, diangkat. Saya ya kebetulan nggak tahu, saya ini mungkin tingkat kedewasaan juga. Jadi ada hubungan-hubungan personal itu yang sering saya lihat itu membuat sikap kekristenan dia berbeda-beda terhadap satu dan yang lain. Harusnya tidak gitu loh. Karena kasih itu ya, karena kalau udah kasih lebih tinggi, artinya apapun perilaku orang di bawah, perilaku kita satu sama lain di bawah ini, kalau ini lebih tinggi, artinya ini yang lebih berpengaruh dalam hubungan kita satu sama lain. Saya ngomong kayak gini, istilahnya di dalam diskusi saya ini panas gitu kan, tapi hubungan personal baik, nggak terbawa. Ya itu bisa tanya juga lah ke mereka kan. Ada yang malang di situ yang kita bisnis, di sini kita di grup kita panas, di bisnis kita chatan pribadi. Jadi kasih harus menjadi garam, harus menjadi rasa. Kalau dibilang, mungkin kalau kita bilang jadilah rasa dunia, aneh. Aneh lah kan? Apa itu ya katanya? Ya, jadi dibilanglah jadilah garam dunia. Garam itu pembawa rasa, penyedap rasa. Nah, penyedap rasa. Jadi memang istilah-istilah di dalam Alkitab ini, kalau kita memang benar-benar sama kayak IT kan, kalau kita belum tahu, wah stres banget gitu kan. Tapi setelah tahu, udah bisa melakukan sesuatu, jadi malah suka gitu, dan semakin bisa paham, semakin lebih banyak lagi ilmunya, semakin gampang mendapatkan ilmu yang lain. Kadang kita frustasi dalam pembacaan Alkitab kita. Saya dulu masih ingat waktu pertama sekali saya baca Alkitab. Itu di zamannya gereja kita perang dulu. Perang saudara, gereja saya lah, tempat saya menikah. Perang karena pemilihan Eporus. Gereja apa kalian pasti tahu lah itu kan. Jadi waktu itu saya rajin-rajinnya nonton baca Coughing Ho. Hampir semua judul Coughing Ho saya udah baca. Saya buat itu covernya. Jadi kan biasanya kalau lagi kerja itu kan berjilid-jilid disatuin. Terus saya buatlah covernya gitu. Jadi kalau saya baca itu, orang kerja saya semua tahu kalau saya sedang baca Coughing Ho. Dan waktu itu biasa, zaman itu biasa. Memang itu bacaan semua orang. Banyak orang yang suka cerita, bacaan banyak orang yang suka cerita-cerita kayak gitu. Jadi biasa aja di kantor, di tempat kerja kita baca itu. Nah, terakhir waktu itu saya ganti Coughing Ho-nya itu, saya ambil Alkitab yang sama gedenya ya, kan ada Alkitab yang kecil. Saya masukin ke cover itu, saya bacain. Jadi ketika orang melihat saya, biasanya orang tahu kalau itu saya baca Coughing Ho, orang nggak tahu kan, karena kayak gini kan, saya
Kalau lagi kerja kan orang nggak lihat di belakang, nggak ada di belakang saya. Saya lagi baca Alkitab, dikirain orang ini baca Kopingho. Nah, satu yang saya frustasi, akhirnya saya tutup buku saya waktu saya baca di Roma itu, Roma berapa? Semua orang telah berbuat dosa dan semua orang kan binasa katanya. Lalu ngapain? Lah ngapain baca kitab ini? Itu berdoa lah, Tuhan ini kan. Kebetulan waktu itu masih itu emang begini apa yang Tuhan janji, yang gereja yang begini perang gitu kan, pertanyakanlah dalam doa. Kebaikan Tuhan bawa saya kepada satu gereja yang mengajarkan saya secara detail, yang mau mengajarkan saya, pendeta, pelayan, semua. Karena emang di gereja saya itu semua orang berbaik hati mengajarkan orang. Bukan pendeta aja, semua mengajarkan orang. Dan hampir semua bisa mengajarkan orang, mengajarkan firman Tuhan. Hampir semua. Nah, saya bersyukur Tuhan bawa saya ke sana. Nah, jadi rasa itu kita harus punya. Bukan hanya baca Alkitabnya. Apain baca, ngafal situ tapi nggak ada rasa gitu kan. Orang nggak tahu kita siapa gitu. Ya harus ada rasa dong, rasa kekristenan tadi itu. Itulah rasa yang keluar dari seorang Kristen. Semua hal yang benar, semua hal yang suci, semua hal yang baik, semua hal yang adil, semua hal yang manis, semua hal yang enak didengar, semua hal yang patut dipuji, semua hal yang penuh dengan kebajikan ini. Jangan bicara sebelum berpikir. Jangan bicara sebelum apa yang Anda pikirkan masuk ke hati. Harus, pikiran ini kan masih ada dunianya nih, dunia rohani, tapi masuk ke hati disaring, sehingga disaring, yang dunianya kebuang, yang rohaninya masuk ke hati, sehingga dari hati itulah yang bicara kebenaran. Kalau hati kamu benar, kalau hati Anda benar, kalau hati saya benar, itulah mulut kita bicara kebenaran. Bicara kebenaran bukan bicara firman Tuhan. Nih ya, harus jelas. Bicara kebenaran bukan mengumbar bicara firman Tuhan. Bicara kebenaran adalah apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang kita hidupi, itulah yang kita pertanggungjawabkan. Boleh tidak kesalahan jadi kebenaran? Boleh. Contoh, makanya dan Alkitab bilang, ini kita ramu terus ini firman Tuhan. Hendaklah kamu mengaku dosamu agar dosamu diampuni. Inilah kesalahan menjadi kebenaran. Jadi kebenaran itu sebenarnya ini di sini. Kalau ini kebenaran, ini bukan kebenaran kita. Kebenaran kita ada di mulut kita. Ini kebenaran Yesus. Ini kebenaran Yesus. Ini bukan kebenaran Anda, bukan kebenaran saya. Kebenaran Anda ada di mulut Anda. Kebenaran saya ada di mulut saya. Ini kebenaran Yesus. Karena semua yang ada di khusus ini perkataan Yesus ya, di Injil ya. Karena perkataan Yesus itu sesuai dengan hidupnya, sesuai dengan hatinya, itulah kebenaran Yesus. Jadi ini kebenaran Yesus, ini bukan kebenaran saya. Belum kebenaran saya. Saya sedang menjadi seperti itu juga. Kebenaran saya adalah ketika apa yang keluar dari mulut saya, itu yang terjadi, itu yang saya pertanggungjawabkan, itu yang saya ingat, itu yang saya ajarkan, itu yang saya hidupi. Itu kebenaran saya. Kebenaran Anda juga ada di mulut Anda. Makanya Anda banyak ya kita lihat, gimana sih pendeta gitu kan, bicara firman Tuhan.
Tapi dia nggak lakukan itu, dia suka ini. Yang dia bicara itu ya kebenaran Yesus, nggak ada salahnya. Dan Anda nggak salah nggak menilai dia. Contoh bohong dia, pelayan pendeta tapi pembohong. Enggak juga, karena memang itulah kebenaran dia. Itulah sampai di situlah dia. Bahwa dia tidak berlaku benar dengan omongannya. Jadi jangan salah ya. Ini nih, ini adalah kebenaran Yesus. Kamu bangga sama ini boleh, tapi ini kebenaran Yesus. Yang sebenarnya kita harus punya kebenaran sendiri. Harus bisa mencontoh seperti Yesus nih. Jadi kebenaran kenapa kita mencontohi kebenaran Yesus? Karena kita percaya. Karena Tuhan kita adalah Yesus. Tapi secara pribadi, kebenaran kita adalah yang keluar dari mulut kita. Anda belum pernah mendengar ini Anda dengar dari saya. Anda bisa percaya sama kebenaran Yesus, tapi kalau Anda sendiri tidak menjadi kebenaran, apa? Untuk apa? Apa yang hebat? Yang Anda agungkan Yesus kok emang cuma mengagungkan Yesus Anda udah berubah? Gak bisa. Benar gak? Kayak gini-gini loh. Yang kita sering kali, wah yang penting percaya Yesus. Emang kalau percaya Yesus kenapa karakter kamu berubah? Emang kalau kamu percaya Yesus, itu lantas membuat karakter kamu, sifat kamu berubah? Sifat dunia kamu berubah? Enggak. Kebenaran Yesus ini harus menjadi kebenaran kita juga. Itu. Yesus punya kebenaran. Kita harus punya kebenaran yang seperti ini. Tapi itu harus, dan orang hanya melihat itu, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita hidupi. Orang tidak melihat apa yang di otak kita, apa yang di hati kita. Kamu hafal ini semua, orang nggak lihat itu. Karena kebenaran yang sebenarnya adalah apa yang kamu ungkapkan, apa yang kamu lakukan, apa pekerjaanmu. Apa pekerjaanmu? Emang orang nggak lihat? Kamu mau bicara firman Tuhan, emang nggak tahu, nggak kenal? Alkitab bilang akan banyak saksi-saksi tentang dirimu. Anakmu akan menjadi saksi tentang dirimu. Istrimu akan menjadi saksi tentang dirimu. Lingkunganmu akan menjadi saksi atas dirimu. Orang-orang di gerejamu, orang-orang terdekatmu, teman bisnismu, semua akan menjadi saksi atas dirimu. Apakah Anda jadi satu kebenaran? Apakah Anda yang di mulut Anda yang selalu bicara tentang kebenaran Yesus itu ada? Itu pertanyaannya. Jadi kebenaran kita itu ada di mulut kita. Jadilah kemana-mana. Ya itulah kayak gitu. Jadi itu juga kebenaran, itu juga rasa gitu kan. Itu juga rasa. Jangan kita berikan statement rasa garam tapi yang dirasa orang asam gitu kan. Nah itu juga rasa. Jadi seperti itu aja. Saya kalau nggak kunci mulut nih bisa terus. Jangan apa. Oke lah ya. Jadi selamat pagi sahabat Kristiani. Jadilah garam dunia. Jadilah penyedap bagi teman-teman. Bicaralah hal-hal yang enak didengar. Bicaralah, berbuatlah yang adil. Manis lah gitu kan. Jangan ketemu orang muka cemberut kayak mau apa gitu. Aduh, orang yang penuh masalah, lihat wajah Anda malah semakin masalah. makin berat ya kan. Jangan gitu kan. Jadi kita ini harus menjadi garam dunia, harus penyedap rasa, harus sedap. Orang harus happy ya, orang harus merasakan sesuatu yang enak ketika kita ada bersama dengan semua orang. Bahkan tentang diri sendiri pun ya, diri sendiri pun harus sedap terus. Di kamar sedap, di mana-mana pun sedap. Ya kan? Bukan karena nggak ada orang terus hidupmu berubah on off gitu, nggak juga. Ya itulah harusnya kita yang terjadi.
Oke, saudara Kristiani, selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda, sahabat Kristiani, adalah sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Anda adalah luar biasa. Anda adalah luar biasa. Karena apa? Karena Allah menunggu, mengharapkan kita semua, saya, Anda, dan setiap kita, kelak ada bersama Dia di sorga. Itulah yang membuat kita luar biasa. Bangga ya, sahabat Kristiani, bangga. Oke, I love you all. Selamat pagi.